Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap beribadah, tetap juga bersyukur di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan, kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Ini perikopnya terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bapak Ibu, tentu bukan hal yang asing lagi ya untuk menonton film di rumah atau film di bioskop. Ya, mungkin sekali dua kali dulu bisa kita lakukan, tapi sekarang menonton bioskop sudah tidak lagi kita lakukan. Kita hanya cukup diam di dalam rumah saja sementara waktu. Tetapi ketika kita sedang melihat sebuah film, kita akan melihat ada banyak tokoh di dalamnya. Ada yang disebut dengan tokoh utama, ada yang disebut dengan tokoh pendamping, ada yang disebut dengan tokoh antagonis, protagonis. Antagonis itu yang jahat, protagonis itu yang baik. Atau mungkin kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Oh, dia lebih cantik, dia lebih tampan, wah dia yang paling pintar tokohnya, dan sebagainya. Artinya dalam sebuah film kita melihat banyak tokoh di dalamnya. Salah satunya juga adalah pemeran cameo sebutannya, pemain cameo. Artinya pemain atau tokoh yang hanya hadir sebentar, selewat saja, dan biasanya namanya tidak akan muncul saat promo film. Yang dimunculkan itu kan hanya tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh utama yang memegang peran penting dalam sebuah film tersebut. Misalnya saja tokoh cameo ini seorang yang hanya lewat di sebelah tokoh utama ketika dia mau menyeberang, atau ketika dia sedang bertanya ke tokoh utama tentang arah mana yang benar, arah mana yang mau dituju. Hanya sepintas, hanya sekilas. Dan biasanya orang juga tidak akan memperhatikan siapa dia dan apa keperluannya dia bertanya seperti itu. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang yang hanya ingin menjadi pemain cameo seperti dalam film tadi. Hampir kita semua menginginkan menjadi tokoh utama, menjadi tokoh yang dikenal oleh banyak orang, menjadi tokoh yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Tidak ada yang hanya inginnya menjadi sebentar lalu lewat, menghilang dan dilupakan. Tapi dalam bacaan kita saat ini Bapak Ibu, ada satu tokoh yang hanya disebutkan satu kali, bahkan sebenarnya tidak masuk juga dalam tokoh-tokoh utama yang diangkat dalam perumpamaan ini. Tokoh utama yang disebutkan di sini kan adalah seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Juga seorang yang dicedera, seorang yang mengalami celaka karena jatuh ke tangan penyamun dan dia dirampok habis-habisan. Tokohnya hanya itu. Tetapi kalau kita melihat ada satu tokoh yang disebutkan di sana yang jarang sekali terungkap. Itu dalam ayatnya yang ke-35 disebutkan di sana, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ada tokoh lain di sana, yaitu seorang pemilik penginapan. Pemilik penginapan ini menerima uang 2 dinar untuk merawat orang yang terluka tadi. Padahal 1 dinar itu adalah upah minimum dalam 1 hari. Kalau 2 dinar berarti dengan perkiraan 2 hari. Harapannya ya mungkin nanti setelah 2 hari orang yang memberikan bantuan ini akan kembali datang dan menyerahkan kembali uang atau makanan dan sebagainya dalam merawat orang yang terluka tadi. Orang Samaria itu memang berjanji akan datang kembali, tapi tidak diketahui dengan jelas kapan dia akan datang. Dan apakah benar dia datang atau tidak, kita tidak mengetahui cerita selanjutnya. Tetapi yang pasti adalah pemilik penginapan ini bersedia
untuk mendapat tugas merawat korban, merawat orang yang diserang oleh penyamun-penyamun tadi, untuk memberinya makan, untuk memberinya obat sampai dia pulih. Dia bersedia menerima hal tersebut. Bapak Ibu, dialah si cameo dalam cerita ini. Hanya tampil sebentar melakukan tugasnya, membukakan pintu penginapan, lalu datang orang yang mau dirawat. Kemudian dia menerima uang 2 dinar, diminta untuk merawat, dan sudah sampai di situ. Tetapi pemilik penginapan ini menjadi tanda akan kehadiran Allah yang tidak banyak terkisahkan dalam merawat korban tersebut. Dia juga menjadikan penginapannya bukan sekedar tempat komersial, tetapi tempat yang menerima semua orang. Mungkin saja kita sedang berperan sebagai seorang cameo dalam kehidupan kita saat ini. Hanya hadir sepintas, tetapi kemudian menghilang. Atau mungkin saja bagi orang lain kehadiran kita pun dianggap hanya biasa-biasa saja. Tidak apa-apa. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Belajarlah dari seorang pemilik penginapan ini. Ia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan baik. Dan dia tidak berharap lebih. Dia tidak berharap banyak untuk dikenal atau dikenang, atau ditulis namanya dalam sejarah kehidupan. Tetapi kisahnya yang singkat tadi, penampilannya yang singkat tadi, justru memberi arti dari kelengkapan cerita kita mengenai orang Samaria yang baik hati. Menjadi kelengkapan dari tangan kasih Allah terhadap orang yang terluka tadi. Ada banyak dari kita yang mungkin merasa tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Atau kita menganggap orang lain juga tidak berarti apa-apa bagi kita. Percayalah, setiap kali kita hadir dalam hidup seseorang, kita sedang menjadi arti bagi orang tersebut. Pertanyaannya adalah, kita mau menjadi arti yang baik, kita menjadi arti yang membawa sukacita, atau kita mau menjadi arti yang tidak baik, menjadi arti yang mana ketika kehadiran kita justru orang tidak suka, orang merasa gelisah dan tidak nyaman dengan kehadiran kita. Hari ini kita mau diingatkan, lakukan saja tugas kita dengan baik. Mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan ikhlas. Meski kita menjadi seorang pemain atau seorang yang berperan tidak banyak arti, tidak menjadi tokoh utama, tetapi jangan berkecil hati. Karena hal kecil yang sudah kita lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan dengan kasih, tentu akan berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat mengasihi, selamat melayani, selamat mensyukuri pemberian dari Tuhan. Amin.